Gokil! Sebegitunya kalian bela brand lokal, komennya kenceng parah, heboh. Gue sih cukup senang dengan begitu kritisnya kalian. Tapi first of all, gue minta maaf dulu kalau di unboxingnya malah gue pakai Legion Go untuk disandingkan. Harusnya judulnya itu tuh compare lah gitu kan. Itu emang salah gue pribadi, emang salah juga di awal, bukan di awal, dari awal udah langsung banding-bandingin sama Legend Go karena memang yang kita punya itu. Tapi kalau untuk opini, sebenarnya opini kita tuh tetap sama yang di video sebelumnya karena memang apa adanya. Dan kita tuh nggak ada memang jelek-jelekin brand lokal karena nggak ada gunanya. Kalau dia mau bagus ya bagus, kalau kalian lihat banget sebenarnya kayaknya kita tuh salah satu media yang dukung banget brand lokal. Ada Advan juga kita masukin ke laptop terbaik 2023, kalian bisa cek videonya yang udah kita upload di akhir tahun lalu ya karena emang bagus. Kalau bagus ya bagus, nggak mungkin kita jelek-jelekin. Bahkan kita turut bangga lah. Kita juga ajak beberapa media Indo itu ke pabriknya Axio. Kita buatin kampanyenya biar orang Indo itu atau netizen-netizen tuh lebih aware lagi sama brand-brand lokal. Termasuk Advan X-Play ini kita review for free. Gak ada bayaran sama sekali. Boleh cek ke Advannya. Bahkan Advannya sendiri ngirim ini sama ada laptop AI Gen juga. Jadi agak goblok aja kalau misalnya Legend malah bayar kita untuk jatuhin Advan. Itu nggak guna banget. Oke, mungkin itu aja klarifikasinya. Gua akuin salah kalau kita masukin Legend di unboxing terlalu lama dan videonya kemarin kita publikin karena kemarin itu kita privatein karena terlalu kemana-mana komennya dan kita ganti judul aja jadi hands on karena unboxing malah ada brand lain masuk ke video unboxing. Jadi mungkin gak relate. Oke, gua minta maaf dulu soal itu. Oh ya, sama satu lagi untuk gradingnya juga kemarin juga rada-rada jelek, rada burik. Gua akuin sih karena kita tuh memang terburu-buru juga dan kurang terkonsep dari sisi videonya. Sabtu sampai malam kita shoot, Minggu kita upload. Karena tuh kita pengen ngejar yang pertama upload karena kita se-exciting itu sama brand lokal. Karena biasanya Advan itu kan jual laptop dengan spek minim, harga murah. Nggak bisa dipungkirin emang dari dulu kayak gitu. Kalau sekarang tuh kan beda. Dia tuh punya gebrakan baru. In the end of this clarification, gue bangga dengan produk lokal. Langsung aja kita bahas Advan X-Play ini. Dan kita tetap bandingkan juga dengan Legion Go. Dan tambah satu lagi musuhnya, ROG Ally. Kita bahas soal desain dulu. Soal desain X-Play sendiri banyak yang bilang kalau Advan X-Play ini mirip banget kayak ROG Ally. Awal gue lihat pas event Advan kemarin, kebetulan kita diundang kemarin tuh gue mikir gitu kan. Ini sih kayaknya copycat dari Ally banget karena memang sekilas sih ini mirip banget. Bisa kalian lihat di sini. Tapi sebenarnya gue nggak mau berasumsi panjang lebar sekaligus untuk membantah gue antek Lenovo. Ini aneh banget sebenarnya kalau orang ngomong gue antek Lenovo. Memang kadang netizen tuh gitu ya, kalau misalnya kita ada dua barang, kalau misalnya mereka suka terus kita ngomen apa adanya dan jelek, jadi bilang kita dibayar A, dibayar B. Cuman kalau misalnya kita ngomong bagus, malah diomong juga, wah ini reviewnya bayaran. Di DKID sayangnya belum ada kayak gitulah ya. Jadi kemarin tuh gue langsung kontak Asus untuk pinjam ROG Ally-nya itu sesegera mungkin dan akhirnya gue nggak perlu menebak mirip apa enggak sih Advan X-Play ini dengan ROG Ally. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi sekilasnya itu bener aja mirip banget. Mulai dari warna, layout tombol, sampai tombol yang kecil-kecilnya juga. RGB di joysticknya, lengkungan di depan. Itu mirip sampai penempatan grill di depan juga ini masih mirip. Ini sih bedanya bisa dibilang minor banget. Bedanya ada di bagian exhaust-nya aja di sini. Dan layout port dan detail-detail kecil. Emang bisa dibilang ini mirip banget sama ROG. Jadi bisa dibilang mungkin ROG X-Play wannabe atau yang lainnya. Gue juga curiga moldingnya sama, tapi setelah kita coba ngelihat lebih detail itu pasti beda dari sisi moldingnya. Jadi ini bukan produk yang sama, cuman berbeda brand. Itu bukan totally beda kalau dilihat dari sisi detail. Jadi moldingnya pun nggak bisa sama. Dan lebih jauh lagi kita buka ini dalamannya, beda juga dalamannya dan bisa kita bilang kok Advan ini itu lebih rapi. Jadi kita nggak bisa ngomong Advan X-Play ini sama dengan ROG Ally. Ini bisa kita bilang beda. Cuman dari desainnya aja agak-agak mirip. Jadi mungkin untuk nextnya buat pelajaran aja untuk Advan mungkin kedepannya nextnya desainnya ini
coba punya karakter sendiri. Kayaknya sih harusnya lebih membanggakan lagi untuk produk-produk lokal di Indonesia. Balik lagi ke X-Play, secara desain dan grip gue sih cukup suka dengan gripnya ini. Gak kelihatan murah dan gak ada terasa murahnya sedikit pun. Tombol-tombolnya juga enak ditekan, joysticknya juga halus dan gripnya itu enak, nyaman digenggam. Secara beratnya itu cuma 680 gram aja. Nah kalau kita compare feel tombolnya, Ally dan Advan itu punya feel yang mirip-mirip. Bedanya tombol bumper dan triggernya ini yang ada di depan ini lebih nonjol si Ally. Kalau untuk makronya ini sama di belakang, jumlahnya juga sama. Nah, kalau untuk Legion Go sendiri, feel tombolnya ini lebih berat sedikit. Dan di pad Legion Go juga udah pakai tombol gitu, jadi kayak lebih clicky. X-Play dan Ally masih menggunakan rubber. Dan Legion Go sendiri makronya ini banyak banget, tapi bobotnya sendiri ini paling beda lah, beratnya itu 800 gram. Secara desain dan quality gue sih nggak ada komplain, cuman bisa semirip itu aja yang gue rasa nggak wajar. Tapi it's okay lah, kali pertama masuk ke pasar handheld gaming masih bisa diwajarkan. Butuh sesuatu atau yang yang untuk men-trigger lah, biar orang tuh cepet kenal sama Advan X-Play ini. Untuk port yang dimiliki juga di sini mirip, cuman bedanya Asus punya port khusus nih kayak Flow series mereka untuk nyambungin GPU eksternal, dan Asus hanya punya satu USB Type-C. Jadi Type-C yang di ROG Ally ini bisa disambungin ke GPU eksternal. Sementara X-Play itu punya dua USB Type-C di atas dan di bagian bawahnya. Dan di bagian bawahnya juga ada audio jack dan SD card reader di bagian bawah, beda kayak ROG lain. Tombol power dan volumenya juga sama persis ada di bagian atas sisi kanannya di sini, dan ada sensor fingerprint juga. Untuk layarnya, Advan X-Play ini punya bentang layar 7 inch Full HD IPS dengan refresh rate 120 Hz, sudah masuk spesifikasi minimal gaming zaman now. Spesifikasinya juga mirip-mirip sama ROG Ally. Kalau Legion Go layarnya lebih besar seperti yang kalian lihat karena lebih berat juga, dan ukurannya ini 8,8 inch dengan resolusinya QHD 144 Hz. Paling superior sebenarnya ya wajar juga karena harganya 3 jutaan lebih mahal. Untuk color gamutnya, ketiganya punya sRGB di atas 90-an% dan DCI fiturnya di atas 70-an%. Hanya Lenovo yang punya angka yang lebih tinggi, yaitu sRGB-nya itu 99% dan DCI fiturnya 94%. Artinya ketiganya sudah bisa dipakai untuk cek video atau preview video atau foto secara profesional. Nggak perlu kalian ragukan lagi, colornya malah kemana-mana karena udah proper untuk preview video. Atau nonton pun nggak usah ragu, gambarnya burik, bagus semua di 3 device ini. Bicara soal fitur, ketiga handheld ini punya semacam game hub gitu, kayak companion app lah sebenarnya. Satu aplikasi untuk mengubah pengaturan tombol, setting, dan mengintegrasikan seluruh game yang ada di X-Play ini atau di konsol handheld gaming kalian ke satu library. Aplikasi ini juga bisa dipanggil dengan tombol dedicated yang tersedia di ketiga perangkat ini. Masing-masing ada tombolnya. Lagi-lagi sekilas, apps Asus dan Advan kelihatannya mirip. Entah kebetulan atau gimana, gue masih kurang ngerti ini. Mungkin harusnya si Advan bisa klarifikasi sendiri lah. Nah, sekarang balik ke Lenovo ini. Kalau Lenovo sendiri punya fitur kickstand integrated yang bikin enak aja dipakai dengan keyboard mouse, dan Lenovo juga punya touchpad yang bisa dipakai untuk sebagai mousepad. Sementara Ally dan X-Play nggak ada kickstand dan touchpad, tapi kita bisa menggunakan seluruh tombol untuk navigasi di Windows. Jadi cukup asik, kita bisa gerakin mouse dan tombol-tombol lain hanya lewat gamepad-nya aja. Tapi yang bikin gua kesel sama Advan nih sebenarnya companion app-nya untuk pengaturan power, ubah layout tombol dari gaming ke keyboard mode, dan sebagian besar fungsi dari handheld ini ada di aplikasi bernama Game Assistant. Nah, aplikasi ini tuh masih ada bug untuk awal-awal sekarang, karena kan sekarang kan belum dirilis di pasar banget, baru PO. Nah, aplikasi ini nih ada bugnya yang mana susah dipanggil. Awalnya sih bisa di-kill dulu di Task Manager terus muncul dia. Tapi sekarang tuh nggak bisa sama sekali. Hasilnya kita nggak bisa ubah-ubah fitur yang ada di handheld ini untuk ngetesnya lebih lanjut. Jadinya kita reset atau kita tekan tombol recovery untuk mereset ulang sistemnya. Baru kita bisa gunain lagi, baru kita bisa tes lagi. Emang cukup ngeselin kalau misalnya di market kayak gini, ya kayaknya Advan harus cepat-cepat berbenah. Semoga aja pas sampai di tangan customer, isu ini udah di-fixin karena companion app ini atau game assistant ini cukup perlu di salah satu handheld gaming seperti ini. Gimana dengan dua kompetitornya, Asus dan Lenovo? Nah, Asus dan Lenovo kan punya companion app juga, tapi mereka lebih matang. Kalau Lenovo
Gue udah pakai beberapa bulan, ini nggak ada masalah dan nggak ada nemuin masalah kayak nggak bisa dipanggil aplikasinya. Kalau Asus sempat juga ketemu hang di aplikasinya, tapi itu setelah update. Dan di restart semuanya masalahnya aman dan nggak ada masalah lagi sampai sekarang, sampai pengujian kita selesai. Sebagai tambahan, ternyata Asus dan Advan juga punya fitur fingerprint untuk membuka tabletnya. Sama lagi soal ini. Kalau Legion Go nggak ada fitur ini. Tapi sebenarnya fitur ini lumayan kepake lah ya, mengingat layarnya kecil, jadi kalau mau ngetik password atau PIN itu tuh cukup repot. Jadi kalau misalnya di touch aja, dengan adanya fingerprint ini, login tuh jadi super seamless. Sebelum kita masuk ke performanya, gue mau telanjangin dulu nih si X-Play ini. Karena ada yang minta juga nih di video kemarin. Karena trauma beli produk lokal kelihatannya bagus, tapi pas dibongkar nggak karuan. Mungkin berantakan, mungkin isinya ada kecoa. Dia nggak sebutkan merek apa, semoga bukan Advan aja. Untuk bukanya sendiri itu gampang banget. Kalian perlu buka 6 baut kecil di bagian belakangnya, selanjutnya tinggal buka aja pakai opener. Beres, saat dibuka bagian dalamnya ini rapih, pakai banget. Udah kayak Mac aja. Untuk storage-nya sendiri bisa di-upgrade dan dia gunain tipe 2280. Jadi kalau di-upgrade itu gampang, banyak pilihan dan murah juga. Kalau 2230 itu cenderung pilihannya sedikit dan mungkin harganya itu lebih mahal. Gak lupa juga gue bongkar kembarannya Asus ROG Ally buat perbandingan aja, dan saat gue buka agak speechless nih. Kalian mungkin bisa nilai sendiri kalian lebih suka yang mana atau kelihatan rapi yang mana, karena ini perspektif orang beda-beda. Dari segi performa ini nih yang menarik, banyak banget yang minta dites ini itu. Semoga pengujian gue bisa memuaskan nafsu para netizen yang kemarin banyak banget marah-marah. Soal spek, Asus dan Lenovo sepakat menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme dengan RDNA grafik. Sementara Advan ini mulai ngide nih pakai AMD Ryzen 7840U dengan AMD Radeon 780M-nya, yang mana ini adalah prosesor mobile untuk laptop. Di samping itu, Advan juga punya NVMe SSD 512GB PCIe Gen 4, tapi saat gue uji speednya itu hanya mentok di sekitar 3600-an MB per second dengan merek yang nggak gua kenal di sini. RAM-nya 16GB LPDDR5X dengan kecepatan 7500 MHz, kencang ini, bisa gua validasi ini kencang. Sama dengan Legion Go, tapi ROG Ally di sini cuma 6400 MHz. FYI, bandwidth memori ini sangat penting untuk handheld gaming yang menggunakan iGPU karena GPU-nya ini menggunakan bandwidth RAM-nya sendiri. Jadi untuk memorinya sendiri udah bisa kelihatan dari Advan dan si Legion Go ini lebih kenceng. FYI juga Z1 Extreme dan 780U basicnya adalah CPU yang sama, tapi Z1 Extreme ini nggak ada NPU-nya atau NPU-nya di-cut. Jadilah Z1 Extreme. Karena prosesor laptop dipasangin ke handheld gaming, sedangkan kompetitornya pakai prosesor yang didesain khusus handheld, jadinya Advan punya kelebihan di NPU yang bisa kalian pakai ketika jadiin handheld gaming ini jadi PC. Untuk performa gamingnya juga, gue bisa acungin jempol di sini dalam skenario synthetic benchmark. Kelihatan kalau Advan ini overallnya tuh lebih unggul daripada kompetitornya. Game kompetitif kayak Dota 2, Valorant atau CS2 semuanya itu berkisar di 90-an sampai 100-an FPS di resolusi Full HD. Gaming AAA-nya juga bikin gue happy di sini. Game kayak Far Cry 6, Shadow of Tomb Raider, dan GTA 5 itu lancar banget loh di sini. Di setting high dan ultra di resolusi 1080p. Game kayak Cyberpunk bisa tembus sampai 21 FPS di setting ultra tanpa upscaling. Dengan upscaling itu naik jadi 28 FPS. Kalau mau lancar bisa banget nurunin presetnya ke low dengan upscaling, tembus sampai 40-an FPS. Ini tertinggi loh dari ketiga handheld yang kita uji. Asik nggak tuh? Game yang lebih berat lagi, Horizon Forbidden West, main di very low dengan upscaling masih tembus 26 FPS. Masih cukup oke lah ya buat game petualangan, dan percaya sama gua kalau settingannya very low, kalian masih bisa menikmati keindahan dunia Horizon. Dalam pengujian prosesornya juga kelihatan kalau Advan punya performa multicore yang cukup superior di antara yang lainnya. Sementara ROG Ally ini punya single core paling tinggi tapi multicore-nya cukup rendah. Untuk CPU package power-nya, Legion Go dan Advan X-Play punya boost power yang mirip-mirip di 35 watt, sementara ROG Ally ini bisa tembus sampai 40-an watt. Selanjutnya, power akan konsisten di sekitar 30-an watt untuk Advan dan Ally ini, sementara Lenovo langsung anjlok ke 20-an watt. Hal yang mirip juga kelihatan di clock speed-nya, yang mana Advan ini punya boost clock paling tinggi sampai 4500 MHz dan ROG Ally di 4000 MHz. Setelah itu turun ke sekitar 3500-an MHz.
Tapi Advan ini bisa mempertahankan boost clocknya lebih tinggi sekitar 8 menit sebelum akhirnya turun setara dengan Ally. Sementara Legion Go nyaman aja jalan santai di sekitar 3 GHz, tapi sebelumnya dia boost sampai 4 GHz. Secara overall, Advan kelihatan sangat superior dibandingkan yang lain dengan boost clock dan average clocknya lebih tinggi daripada kompetitornya. Tapi ada hal yang gue kurang srek sama strategi marketing dari Advan X-Play ini. Kalau kalian lihat di website dan acara launching kemarin, Advan getol banget pasarin handheld gaming. Barang dengan nama gaming ini seolah-olah sebuah AI mesin. Dengan tampilin performa NPU-nya dengan 32 TOPS, banggain pakai Ryzen AI, dan lain-lain. Oke lah, emang prosesornya ini termasuk ke jajaran Ryzen AI. Tapi yang kita nggak bisa tutup mata, ini handheld gaming. Dan performa gaming Advan X-Play ini lebih kenceng daripada kompetitornya. Kenapa nggak tonjolin performa gamingnya aja? Karena ini device gaming. Misal gaming everywhere di atas 90 FPS mungkin kasih tanda bintang kompetitif gaming only gitu kan lebih asik gitu, lebih ngena aja menurut gua. Bahkan gamer-gamer pun lebih aware lagi. Kalau misalnya ditonjolin AI-nya, ya kali gamer bisa lebih tertarik. Yang mana seperti yang dibilang oleh Alpha Jonathan sendiri, kalau NPU itu not useful but at least it's working. Jadi secara performa real life masih minim manfaat. Gue sih kurang setuju sama tim R&D dan marketing mereka bikin handheld gaming dengan performa gaming kencang, tapi yang dibanggakan adalah AI TOPS. Ada satu lagi, kalau kalian lihat lebih dalam lagi di website pada bagian AI, ada tulisan proses verifikasi AI yang lebih efisien dan cepat memberikan kemudahan untuk mengakses game favorit kalian. Ini apa bro? Kalau nggak pakai AI, susah gitu cari game atau akses gamenya. Ya kan nggak mungkin dan nggak nyambung juga menurut gua. Untuk performance mode juga nggak ada menggunakan AI. Ini sih kritik yang membangun aja menurut gua. Jujur aja, Advan ini punya potensi yang cukup bagus di handheld gaming ini. Jadi mungkin itu kritik gua yang ya menurut gua sih membangun Advan lah. Jadi bisa berbenah. Harusnya tuh diputerin lagi tuh gimmick marketingnya. Dibilang apa kayak yang lebih ke gamingnya. Karena mereka lagi jualan device gaming atau handheld gaming PC di sini. Oke, itu kritik yang sedikit aja. Kita masuk ke baterai dulu nih. Baterai menjadi suatu hal yang sangat amat perlu dipertimbangkan dalam segmen PC handheld gaming kayak gini. Nah, Advan X-Play ini menyematkan baterai dengan kapasitas 50 Wh atau setara 4310 mAh. Karena menggunakan prosesor yang tidak didesain untuk handheld gaming, asumsi gue daya tahan baterainya ini akan kurang memuaskan. Tapi saat gue uji dengan PC Mark X gaming test, ternyata Advan X-Play ini mampu bertahan sampai 2 jam gaming non-stop di settingan full power 28 watt dan brightness 50%. Ini ninggalin kedua kompetitornya dengan ROG Ally 1 jam pas dan Legion Go di 1 jam 41 menit. Gak puas sampai sana, gue uji lagi dengan real-time gaming Cyberpunk 2077 preset low dalam skenario yang sama di ketiga perangkat ini. Ingat ya, sama semua skenarionya. Hasilnya beneran bikin gue cukup kagum lagi dengan Advan X-Play ini. Dalam 15 menit main, baterai Legion Go ini berkurang sampai 23%. ROG Ally berkurang sampai 24%. X-Play hanya 10% aja. Gue lanjutin lagi sampai 30 menit dan baterai Legion Go berkurang sampai 41%. ROG Ally 49% dan Advan X-Play ini hanya berkurang 20% aja. Menurut gue sih ini kelebihan paling the best yang Advan punya. Walaupun pakai prosesor laptop yang seharusnya lebih haus daya. Tapi di sini malah sebaliknya. Ini kan bisa dibilang banyak lah maksudnya yang bisa diangkat dari Advan X-Play ini. Tapi kenapa AI-nya ya? Ya udahlah, kita masuk aja ke kesimpulan. Kesimpulannya menurut gue sih ini handheld yang cukup bagus, performanya kencang, main game AAA terbaru pun masih bisa dan playable, sekaligus baterainya cukup awet. Segi desain juga nggak malu-maluin, masih ganteng dan bisa dikira juga Asus kalau sekilas kan dilihat. Jadi nggak kelihatan dan terasa murahan. Fiturnya juga cukup banyak ya, walaupun companion app-nya masih ngebug, mungkin nanti dibenerin dan ini hal yang gampang banget dibenerin. Dan kalian nggak usah takut kalau misalnya kalian terima hal kayak gitu, kalau misalnya emang masih kayak gitu ya kalian ke Advan aja, suruh push mereka untuk benerin. Karena hal-hal kayak gitu harusnya sih bukan sesuatu isu yang gede banget dan rata-rata brand gampang mengerjakan itu. Yang paling gue suka adalah hard case-nya yang bisa menampung chargernya juga, dimana di kompetitornya nggak punya hal itu. Yang lain harus nenteng chargernya atau harus taruh di pouch gitu kan, jadi agak ribet. Untuk harganya sendiri yang bikin gua kaget juga, tadinya pas gua datang ke acara launchingnya itu harganya 9.900.000-an.
Dan sekarang mungkin karena hype-nya naik, harganya ikutan naik, brother. Jadi 10.999.000 di atas harga ROG Ally. Gokil emang. Nah, selanjutnya tinggal keputusan kalian aja nih. Dengan harga segini, apakah Advan X-Play ini menarik buat kalian? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa, gua Rodi. Bye-bye guys. Ya, kalau bisa harganya tetap murah lah ya.